Menurut gua kalau lu bikin mobil nggak pakai hati, ya jadinya semua berantakan. Tapi kalau udah taste, lu bikinnya pakai hati, itu semuanya bakal good. Kesan eksotis melihat Mercedes-Benz CLK 241 ini memang kental banget. Yap, mobil ini adalah tunggangan kesayangan Bro Jen Rusandi. Doi memang ngincer mobil ini sejak berapa tahun yang lalu. Akhirnya mobil ini pun berhasil diambilnya. Mercy 2 pintu berkelir merah ini pun langsung menjadi sarana meluapkan konsep modifikasi yang sudah terkumpul di benak Bro Jen. Nggak pakai lama Black Pals, Bro Jen yang juga owner bengkel Street Auto Market ini langsung ngerubah total tampilan mobilnya dan pastinya ngeceburin modifikasi berdarah stance. Oke Black Pals, kita udah nyampe nih di bengkelnya Bro Jen. Nah, halo Bro Jen. Halo. Gila, Bro. sibuk banget kayaknya buat Iya, Jen hari ini ya. Biasa urusan cuan, Bro. Wah. Halo Black Pals, gue dengan Jen, pemilik dari Mercedes-Benz W209, dan gue memodifikasi mobil ini dengan gaya ala stance. Ini yang kalau nggak salah lu pernah ngomong tuh dulu pengen beli CLK, akhirnya lu dapet Beli, CLK. ya. Gue emang udah lama banget pengen punya CLK ini. Gue kebetulan lihat CLK ini tahun 2017, baru kebeli ini ya akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini lah ya. Baru kesampean ya 2 tahun ini. Iya, lah 2 ya. tahun ini Baru ambil. Gue memilih mobil ini karena gue lihat mobil ini dengan bentuknya yang timeless dan juga mobil ini coupe. Gue pikir mobil ini keren untuk dimodifikasi. Kenapa lu tetap memilih gaya stance di mobil ini istilahnya? Karena kan risetnya pasti kan ribet nih kan? Benar-benar. Yang pertama kan gue ngelihat kalau stance itu indah lah. Oke. Bodinya. Itu emang cocok sama bodinya ini yang dia kelihatan rebah. Rebah benar. Benar. Jadi kalau kita bikin dia tambah gepeng dan tambah kelihatan panjang looknya. Iya. Dan menurut gue itu keren banget nih. Keren banget lah ya. Karena bener sih lu bilang mobilnya kan emang gepeng lah kelihatannya. Benar. Makin ceper lagi kayak makin jadi gede banget. Benar. Kalau untuk definisinya mobilnya seperti ini sih menurut gue untuk di minus stance sih cocok sebenarnya. Cuma balik lagi karena mobilnya nggak banyak, jadi tuh orang nggak banyak kepikiran. Secara mobilnya aja nyarinya susah ya kan. Tapi dibilang tepat, menurut gue tepat. Karena memang mobil ini begitu sekarang ngerebah kayak begini, lu bisa lihat asik banget ngeliatnya. Nah, jangan lu bocorin semua dulu nih bagian luar, karena lu bilang ribetnya dari bagian luar kan. Iya, ribet Kita keep dulu nih, karena mau kita buka nih sekarang untuk pengerjaan mobil ini bagian eksteriornya. Oke, iya. Tarikan bodi mobil ini itu kan agak sporty sedikit lah ya. Benar. Sedangkan kan kalau mau dimainin stance itu kan terkesan kan lebih ke arah elegan. Benar. Gitu. Nah, jadi resep-resepnya nih ya, yang lu rubah nih untuk bagian luar di mobil ini tuh apa aja yang supaya mengentalkan temanya nih mobil gitu. Di sini udah ganti body kit, kita pasangin body kit Carson dan kita sedikit custom ya. Custom untuk lagi. sekelilingnya. Betul. Itu sudah di custom lagi oleh Mas Vino dan juga wet body, side skirt dan juga diffuser semuanya kita custom lagi. Semuanya di custom. Betul. Ngambilnya tuh arahnya kayak dari Carson ya. Benar, basicnya Basicnya Carson. Carson. Benar. Eksterior yang paling ekstrim itu ya gue perubahan pada kaki-kaki dan juga di body ya. Untuk white body, untuk depan ini kira-kira ada 6 cm dan di belakang tuh sekitar 7 cm ya untuk perubahannya, untuk white-nya. Menurut gue lu berani banget sih pilih warnanya gitu ya. Iya. Lu kepikirannya gimana? Karena jujur kalau gue nih, gue kayaknya agak nggak terlalu kepikiran nih buat warna merah gitu. Sekarang kalau Mercy itu biasanya warna-warna kalem ya? Nah, bener. Warna-warna kalem ya? Lo pengen nyeleneh aja dari yang lain ya kan? Dari yang lain. Biasanya kan warna hitam, warna putih ya kan? Benar. Tapi lu ada opsi lain nggak sebelum ini? Maksudnya warna nyeleneh kan banyak nih, ada macam-macam. Lu sempet kepikiran atau Vino kan kadang-kadang ada warna ini nih, ada warna apa gitu. Sebelumnya gue udah punya konsepnya. Konsepnya tuh tadinya warna putih, terusnya gue pengen kasih roof rack gitu. Terusnya ada sepeda di atas. Cuma ya kayaknya merah simple gini lebih asik lah. Lebih asik. Lebih Makanya jadinya lu take out tuh ya tadi mau pakai roof rack nggak jadi lah. Nggak jadi.
kelihatannya tuh simple, manis, dan kalau di jalan juga jadi eye catching juga. Yang pasti sih kesannya pedes banget. Iya. Mesti kita tahu juga, pemilihan mobil CLK ini untuk dibangun kayak gini tuh udah sangat jarang. Ada yang dibangun, cuma biasa paling main tuner, single tuner, body kit, velg, sama semua. Habis itu ceper manis udah. Ini direbahin, di custom, walaupun tetap ada ornamen AMG, Carlson-nya. Ini berani didemprokin kayak gini sih, menurut gua nih nggak biasa dan gokil. Kalau gua ngeliat dari bodinya sendiri nih, selain body kit lo ya dan warna, ini kan gembungnya agak lumayan nih. Iya. Kalau boleh tahu memang spek velg yang lo pakai tuh ukurannya berapa sih, Dik? Untuk velg sekarang lebar depannya itu pakai 11, belakang 12,5. Untuk ET itu minus, cuma gua lupa minusnya berapa. Karena disesuaikan dengan estetika bodinya lagi nih. Betul. Iya. Jadi itu pas. lu ngitung dulu Ngitung dulu. Harus ngitung dulu. Biar enak dapetnya dan celongnya depan belakang juga enak. Makanya dari ulang lagi bodinya. Diulang lagi bodinya. Iya. Cuma kan gini ya, biasanya pengalaman bengkel ya. Lu udah ngitung nih. Tapi tiba-tiba pas dipasang kan kadang-kadang agak ribet juga nih kan. Iya, betul. Nah, itu tuh yang lu ngerasa paling susahnya tuh di bagian apanya sih gitu? Paling susahnya dari ET-nya kan. Dari ET-nya kan karena minus berapa ya? 10 ke atas lah. 10 ke atas. Iya, minusnya. Nah, itu kan colong banget tuh. Jadi dia lebih keluar banget gitu. Jadi weight-nya lebih keluar lagi. Terus radiusnya juga dibikin radius lagi, tambah lagi. Gila, berarti udah lu wide, lu radius semua. Lagi. Tapi asik sih ya. Asik. Kalau udah dihitung semua, jadi kalau ada miss nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh gitu. Kayak gue juga nggak gitu. mau terlalu chamber juga. Karena terlalu chamber juga gue kurang suka juga. Makanya biar manis aja kelihatannya. Ya, benar. Ya itu preferensi masing-masing. Iya. Kalau ini gue suka sih, bener setuju sama lo. Nah, kalau itu kan tadi kita ngobrol secara velg ya Black Pels ya. Fittingan, nah ini gue suka banget. Garis bodinya misalnya miring begini nih. Ya si velg ngikutin, ngelurusin lagi, set. Sering gue ketemu juga yang bodinya begini, velgnya lebih miring, jadinya tuh aneh gitu menurut gue ya. Nah kalau itu enak, jadi kayak ngelurusin garis bodi lo aja, set, dilihat dari belakang tuh cakep banget. Tadi lu bilang lebarnya 11, 12,5. Iya. Nah, sepengetahuan gue nih, nggak ada Futura normal kayak begini. Nggak ada. Nah makanya dari itu, dari awal kan velg ini 17. 17, oke. 17, gue bikin double step lip, custom order sama reverse side. Oke. Ya. Dia sanggupin untuk bikin velg ini ya oke lah. Bagus juga kan, face-nya 17, terusnya di double step lip jadi 19. Double step, cuma biasa kan double step itu kan nggak celong kan. Iya. Jadi kelihatan lah, kalau ini lucunya menurut gua dia celong gitu jadinya. Itulah yang bikin uniknya. Tapi kalau untuk pemilihan sendiri, kenapa Futura? Futura, karena Futura yang pertama tuh nggak ngebosenin sih menurut gua. Gua emang dari dulu suka Futura, semua mobil gua pakai OZ juga. Karena lo emang doyan OZ. Iya, doyan OZ. Di sini lo pakai Futura. Nah, ini besok hari Senin harganya naik nih Futura. Lu bilang tadi lebar velg 11, 12,5. Lu pakai ban berapa jadinya di sini? Bannya yang belakang itu 285 ya, 285 per 35. 285. 285. Sibuk juga ya. Iya. Iya, ring 19 susah juga nyarinya gua. Susah benar. Iya, yang belakangnya ini 235. Oh ya, yang depan ini berarti 235 coloknya. Jadi 285, 235 ya lu masih bisa jalan. 285 nih PR ya. Susah soalnya nyari yang bisa nariknya. Benar. Nah, tapi ngomong-ngomong soal chamber, ini berarti sekarang chambernya berapa? Chambernya gua udah lihat di spuring itu, kalau lagi air out itu minusnya minus 6 depan belakang. Oh, depan belakang rata minus 6 ya? Minus 6. Pas lagi jalan, itu gue bikin minusnya minus 4. Minus 4 kalau udah jalan. Depan belakang. Biasanya nih, obat gantengnya lagi kalau di kaki, itu kan rem diganti. Betul. Nah, ini lu rem juga udah ganti, gue lihat ya? Rem gue udah ganti, rem ini pakai punya Brabus ya. Pakai punya Brabus? Brembo. Oh, Brembo yang Brabusnya nih. Iya, 4 pot. 4 pot, oke. Ya, dengan rotornya 330. Rotor 330. Belakang lu ganti juga? Belakang juga gue ganti, belakangnya pakai 320, 2 pot. 4 dan 2 pot ya? 4 ya. Cukup lah ya, tapi ya. Betul. Dan yang udah pasti kan dagingnya nih, kalau mobil stance itu, lu pasti pakai Airbus dong? Pakai dong. Lu jualan nih. Kalian promosi ya? Kalian promosi, iya. Lu pakai apa aja nih? Airsas, gua pakai Airlift. Full semua sampai balonnya apa manajemennya? Kalau balon kaki-kakinya pakai coilover. Coilover terus gua kasih bag saja sih, pakai balon aja. Balon, baru habis itu manajemennya lu colok ke Airlift gitu. Betul. Yang paling rumit adalah untuk mobil ini sendiri kita harus memilih balon yang benar ya. Karena untuk ruangannya sendiri tuh sempit semuanya. Apalagi untuk bagian belakang kita lebih concern bagian belakang karena ruangannya tuh sempit banget.
Untuk sekarang aja pakai balon yang kecil aja itu butuh juga digedor kiri kanan juga gitu supaya ruangannya ada free. Nah, biasanya nih bro ya, sepengalaman pekerjaan gua nih, namanya mobil udah pakai BBK. Benar. Biasa mesin tuh nggak mungkin standar. Kalau untuk mesin sendiri gue juga udah upgrade. Nah, kebetulan. Kebetulan. Kenapa gue upgrade di mesin? Karena untuk lebih ngacir aja sih. Maksudnya kan yang sekarang juga udah cukup karena V6 kan 2600 cc. Itu gue tambahin biar lebih enak aja, biar lebih enteng aja di jalan karena matic ya. Udah gue porting polish dan juga udah gue remap. Jadi lu porting polish dan remap ya mungkin untuk supaya nambah tenaganya lagi. Betul, aja supaya lah. bisa enak aja di jalan. Enak aja di jalan. Iya, biar nggak boyo-boyo banget lah. Ya, lu udah pelok lebar, gede ya kan. Iya. Pasti kan tenaga berkurang tuh. Pasti. Jadi biar agak enakan. Iya, biar enak aja di jalan. Biar enak aja. Jadi ya modifikasi adalah supaya lu makainya tuh lebih nyaman aja lah ya. Kalau untuk mesin sebenarnya perlu juga untuk ubahan walaupun minimalis kayak begini ya. Sekarang logika aja, mobil ini naik ring ukurannya dari standar udah jauh, velg makin lebar, tapak ban makin lebar, nambah beban ke mobil tuh lumayan. Jadi kalau kayak Bro Jen masih mau pakai nih mobil buat warawiri, tapi mesinnya nggak dikotak-katik, itu namanya lu mau maju aja nih dari berhenti, wah tuh berat banget. Tapi dengan penambahan yang stage 1 ini, menurut gua sih untuk akselerasi di awal tuh udah enak. Nggak cuma di luarnya aja nih. Oh nggak cuma di luar doang Iya, nih? ini dalamnya juga kalau lu mau lihat gue juga udah rubah juga semuanya. Siap, gue suka nih kayak begini nih. Narsumnya langsung bocorin ya. Iya. Kalau kita ngomong Mercy, ini kan lucu nih. Karena Mercy itu perintilannya banyak kan. Benar. Nah, coba dah lu jelasin kira-kira apa aja di dalamnya nih. Nah, ini kalau untuk di dalamnya ini udah gua retrip juga. Terus dia panel-panel semua udah carbon forged. Oke. Termasuk setir, terus ada setirnya dashboard. itu lu ganti juga kan? Setir gua ganti juga. Itu AMG dia? Iya, gua ganti atasnya untuk tambah carbon forged biar manis aja. Biar enak aja, biar nyambung sama panel-panel yang lain. Kayaknya zaman sekarang tuh emang cocoknya ya carbon forged ya. Iya, carbon forged. Karena masih masuk ke gaya elegan. Bener, jadi nggak terlalu racing-racing banget lah. Iya, betul. Yeah. Carbon biasa kan kayak udah racing aja gitu. Racing kalau carbon biasa. Tapi kalau ini udah gua kasih carbon forged semua di bagian panel-panel semuanya. Panel semua. Iya. Lu tadi bilang udah lu bungkus joknya segala macam. Kalau boleh tahu lu pakai bahan apa tuh? Leadernya itu yang milihin sih dari FI audio dari juga FI sih. semua. Iya, jadi gue serahin semua ke dia, dikasih tahu begini hasilnya. Ya gue suka. Lu suka gitu ya. Ya memang masuk sih ya, motifnya juga motif kotak begitu dalamnya. Bener. Jadi kalau dilihat tuh emang makin kental mewahnya sih dalam. Iya. Untuk interior menurut gua nggak ada yang salah di sini. Karena menurut gua perpaduannya bagus. Parts tuner yang biasanya keluar di mobil Eropa apalagi Mercy, AMG, kayak setirnya itu dipasang ada. Tapi kita lihat kayak joknya di retrim. Untuk beberapa orang mungkin retrim Mercy itu haram. Tapi kenapa enggak? Namanya modifikasi kan luas. Pengaplikasian motif, bahan yang dipakai untuk mengkulitin interiornya ini bener cocok. Sekarang istilahnya mobil Mercy ini jadi semakin modern. Tapi tetap pada pakemnya itu menjadi sebuah Mercy. Lu tadi mention interior FI audio. Yes. Nah, nggak mungkin nih audio dari kotak-katik sama si Dika nih. Paham aja. Iya. Lu main ke sono ngapain ini? Iya, betul. Iya. Untuk head unit udah gue ganti juga. Iya, terusnya mid bass, terusnya Twitter, sound system semuanya udah gue ganti semua. Udah lu ganti. Udah gue ganti. Kalau lihat tadi kayak ada crescendo segala macam. Crescendo untuk apa prosesornya pakai Audison. Iya. Kalau dari desainnya sih cakep ya. Iya. Nggak bikin aura Jerman yang redup sih. Nah, bikin betul. dari belakang. Kebetulan kan sama mobilnya merah, jadi konsepnya belakangnya tuh kartu AC ya. Kartu AC. Oke, siap, bener. Kalau buat audio, wah gua no komplain banget. Terkadang nih ya, yang masang audio tuh yang penting penempatannya ya rame lah atau gimana, nggak terlalu dipikirin lah kalau menurut gue gitu. Tapi di mobil ini penempatannya, bentukannya semua itu di custom, tapi tetap kesan mewahnya tuh nggak hilang. Ini kan bisa gue bilang nih, lu semua sektor lu sentuh nih. Sudah. Dan untuk sebuah lu ngebangun mobil stance, ini serius banget menurut gua. Berapa lama nih lu ngebikin di mobil? Itu kan. Aduh, kalau lama sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. 1,5 tahun. Jadi dikeroyok pun 1,5 tahun. Iya. Wah gila, lu sabar juga sih. Iya, harus sabar dong. Biar hasilnya juga puas. Biar hasilnya juga puas ya. Sesuai lah sama keinginan lu ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua nih. Iya. Ini seru nih, gue suka nih. Gimana? Berapa duit lu habis? Nah. Aduh, biaya untuk modifikasi mobil ini bisa diperkirakan
bisa beli mobil Avanza baru sih. Riba banget ya, riak banget gue ya. Yang paling jadi bahan pikiran lu tuh apa waktu kemarin cerita-ceritanya nih ngomong di mobil? Setelah kita udah fitting-fitting velg segala macam, ternyata tetap aja dia lebih keluar. Oh, tetap lebih luas. Iya, karena gue nggak pengen itu mobil terlalu chamber. Oh. Karena gue lebih suka yang tipis aja tapi manis. Gitu. Tapi namanya modifikator ya. Benar. Gue rasa tuh nggak ada puasnya, bro. Benar. Nah tuh kira-kira ke depan mau ngapain nih? Kedepannya lagi gue pengen nambah ke supercharge sih. Walaupun yang mesin sekarang udah lumayan kenceng juga menurut gue ya. Ini berarti udah seringan ikut acara juga di mobil? Sudah lumayan banyak juga. Udah ya. Nah, boleh dong dibocorin. Prestasinya apa aja di mobil? Gue pernah ikut acara yang di bandara. Nah itu dapat best coupe, terusnya acara yang di Ancol kemarin, yang di akhir tahun itu dapat 2 sih, the best fitment dan juga the best mercy ya. The best mercy juga karena ya. Arti modifikasi menurut lu apa sih bro? Modifikasi itu menurut gua sebuah karya ya, karya perasaan dan kita bentuk ke dalam sebuah mobil dan jadi ya. Dan jadi. Iya. Gitu ya. Maka kalau menurut gua kalau lu bikin mobil nggak pakai hati, ya jadinya semua berantakan. Kalau masalah duit itu masih bisa dicari ya. Betul. Tapi kalau udah taste dan sebuah hasil seni karya dan lu bikinnya pakai hati, itu semuanya bakal good. Stance itu kan memang sebenarnya kunciannya di kaki-kaki. Benar. Yang lain itu menunjang supaya terlihat bagus gitu Iya. kan. Kebetulan lo juga owner bengkel. Yes. Jadi gue nanya dong, menurut lu nih versi lu, tips and trick ngebikin mobil stance, apalagi Eropa tuh ribet ya. Tips yang pertama adalah lu harus tahu mobil ini mau pakai velg ring berapa dulu, terus lebarnya berapa, dan lu juga harus tahu ini mobil bakal dijadiin beget atau statik. Nah, baru kelihatan deh di situ. Lu mau diapain itu dari velg, mau di chamber lagi kah, apa mau di wide body atau mau di radius lagi supaya bisa duduk stance-nya enak. Gitu. Nah, kalau istilahnya main issue-nya biasanya kan persensoran nih. Iya. Nah, tuh gimana menurut lo? Kalau untuk persensoran sendiri sih menurut gue gampang ya. Pastiin aja kalau sensor itu kita nggak bongkar sama sekali. Nah, Bro Jen, thank you banget nih udah sharing mobil lo dan tips lo yang keren juga. Siap. Karena menemukan waktu untuk bisa syuting mobil ini sangat sulit. sorry. Gak apa Bro Jen, salam cuan dah pokoknya. Thank you banget Bro Jen, sampai ketemu lagi. Penilaian soal mobil ini ya. Nah, Black Pals ini disclaimer dulu karena penilaian ini mungkin dari kacamata gua sendiri ya, atau dari perspektif gua. Kalau mobil ini, kalau untuk di acara kita sendiri, Black Auto Battle, masuknya ke kelas culture, bukan kontes. Nah, untuk dari perspektif penilaian mobil culture, itu kita lihat dari mobil ini pertama dari kaki-kaki dulu. Untuk kaki-kaki di sini, untuk spek menunjang, bagus lah. Untuk rem segala macam udah diganti juga udah oke. Lalu untuk eksterior, yang dirubah di sini cukup banyak dan sesuai tema juga sebenarnya. Stance dan mobilnya Eropa. White body-nya segala macam itu masih proporsional secara bagus. Untuk pemilihan warna di sini cukup berani. Pertaruhannya adalah tinggal di tema dari mobilnya sendiri. Untuk bagian interior di sini untuk menaikkan mercy-nya sendiri dalam arti kata perubahan modifikasi, kesesuaiannya, kerapihannya ini masuk banget. Perpaduan antara kulit dilapisin untuk ke joknya ya. Udah gitu ornamen-ornamen forged carbon. Udah gitu juga jahitan-jahitannya, polanya itu masuk banget. Jadi ngangkat mobil ini tuh menjadi Mercy yang lebih baru. Mercy zaman sekarang kelihatannya seperti itu. Kalau untuk poin, kita ngomong 1 sampai 10. Gua kasih mobil ini poin 7,5. Oke Black Pals, jadi itu dia keseruan kita hari ini. Kita udah ngeliput mobil CLK 240-nya Bro Jen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasi langsung masuk ke handphone ataupun digital platform kalian. Oke, sampai jumpa.